Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STSIPM MCHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Ibu Maria Luciana Yulianti, SEMM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Bapak Dodi Tisna Amijaya SEMM selaku Kaprodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Bapak Robi Ahada Eskom MM selaku dosen pembimbing. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Andani Alumisari. Saya merupakan mahasiswi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti dengan NPM 4122-421-110366. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir magang saya yang berjudul Manajemen Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara atau BMN pada Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman Kementerian PUPR yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus sampai dengan 6 Desember 2024. Baik, pada laporan ini saya mempunyai 5 bab yang terdiri dari pendahuluan, profil organisasi dan aktivitas magang, pembahasan, kesimpulan dan saran, serta refleksi diri. Bab pertama yang berisi pendahuluan yaitu menguraikan latar belakang dan tujuan yang mendasari kegiatan magang. Latar belakang, barang milik negara adalah elemen krusial dalam pengelolaan aset yang dimiliki negara untuk mendukung berbagai aktivitas pemerintahan dan juga pembangunan nasional. Menurut PP nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN dan Permen.PU nomor 96 PMK 06 2007 tentang tata cara penggunaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindah tanganan BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Selama menjalani magang di Pusbangkom SDAP, implementasi pengelolaan BMN masih menghadapi sejumlah permasalahan, seperti adanya double NUP pada aplikasi Smart PSDAP dan adanya aset BMN yang sudah direlokasi ke tempat lain tetapi belum diverifikasi oleh pengelola, sehingga menyebabkan bertambahnya data baru tanpa menghapus data yang lama. Hal inilah yang menyebabkan adanya duplikasi dalam sistem aplikasi Smart PSDAP. Lebih lanjut, modernisasi pengelolaan BMN yang telah dikembangkan oleh DJKN atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah penggunaan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau SAKTI dan juga sistem informasi manajemen aset negara atau SIMAN. Kedua aplikasi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pengelolaan BMN secara digital. Selanjutnya itu ada tujuan magang. Yang pertama itu ada evaluasi atas praktik yang dilakukan selama magang. Selama 4 bulan magang, penulis diberikan tugas memasukkan data BMN ke dalam aplikasi internal perusahaan, yaitu Smart PSDAP, dan aplikasi SIMAN, mengisi daftar induk dokumen SMAP ISO 37001-2016, serta menyusun laporan interim mohon maaf, laporan interim keuangan dan kerangka acuan kerja, serta ada refleksi diri atas kegiatan magang, yaitu selama magang, penulis banyak sekali mendapatkan pengalaman dan juga skill baru yang sebelumnya tidak didapat selama di perkuliahan, sehingga penulis menjadi tahu bagaimana pengelolaan BMN dan juga SMAP atau Sistem Manajemen Anti Suap, serta penyusunan anggaran dalam bidang keuangan. Selanjutnya ada sistematika laporan magang. Yang bab pertama itu menguraikan latar belakang dan tujuan magang. Bab kedua menguraikan profil organisasi dan deskripsi kegiatan magang. Bab ketiga menyajikan landasan teori dan analisis yang dihasilkan. Bab empat mencakup kesimpulan hasil magang dan saran. Dan yang terakhir bab lima yaitu berisi refleksi diri. Setiap bab yang ada di sini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengalaman dan juga hasil yang diperoleh penulis selama magang. Selanjutnya, pada bab 2, yaitu profil organisasi dan aktivitas magang. Profil organisasi,
Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, maka Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi berubah menjadi Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman terhitung dari bulan Mei tahun 2020 sebagai salah satu unit kerja yang berada di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM yang memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan juga pelaksanaan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang sumber daya air dan permukiman. Lalu di sebelahnya itu ada logo Kementerian PUPR-nya. Nah, logo ini itu secara keseluruhan menggambarkan peran Kementerian PUPR untuk mewujudkan infrastruktur PUPR yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Selanjutnya di sini tuh ada struktur organisasi dari Pusbangkom SDAP. Yang paling atas itu ada kepala pusat, lalu ada kepala bagian tata usaha, dan ada kepala manajemen. Serta di bawahnya ada kepala-kepala dari setiap bidang yang ada di Pusbangkom SDAP. Tugas pokoknya yaitu menurut Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR Bab 2 Pasal 4, yaitu Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PUPR untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya yaitu ada fungsinya untuk perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana dan prasarana strategis, penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur PUPR, serta pembinaan jasa konstruksi. Selanjutnya ada aktivitas magang. Kegiatan magang ini dilakukan selama 4 bulan, terhitung dari tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan 6 Desember 2024, dengan jadwal kerja setiap hari Senin sampai Kamis dimulai pada pukul 7.30 hingga 16 WIB, dan hari Jumat dimulai pada pukul 7.30 sampai dengan 16.30 WIB. Di sini penulis itu ditempatkan pada bagian staf tata usaha untuk pengadaan dan pemeliharaan BMN. Berikut ini ada beberapa aktivitas yang dilakukan selama magang. Yang pertama itu memasukkan data BMN ke dalam aplikasi Smart PSDAP dan juga SIMAN. Yang kedua, menyusun laporan keuangan berupa RAB, tahapan kegiatan, kurva S, serta membuat laporan awal dan laporan interim. Ketiga, menyusun KAK belanja modal. Keempat, mencari nilai TKDN di e-katalog untuk pembelian barang. Yang kelima, mengisi daftar induk dokumen anti suap ISO 37001-2016. Dan yang terakhir itu merekap tagihan GUP KKP tahun 2024. Selanjutnya ada pada bab 3 itu berisi pembahasan. Landasan teori yang pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti manajemen, turunan dari kata to manage, yang artinya mengurus atau tata laksana atau ketata laksanaan. Menurut George Etteri dalam Sulistiono 1998 yang ke-1, manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengkontrolan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui sumber daya manusia dan juga sumber daya yang lainnya. Oleh karena itu, menurut penulis, manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengarahan, pengendalian melalui pemanfaatan SDM dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya itu ada manajemen kantor. Manajemen kantor adalah seluruh kegiatan penataan yang berhubungan dengan pelaksanaan tata usaha sebagai organisasi agar proses tersebut mampu menyediakan informasi yang bermakna bagi proses pembuatan keputusan. Manajemen ini bukan saja dapat dianggap sebagai suatu jenis ilmu, tetapi juga sebagai aktivitas. Sebagai suatu ilmu dan juga aktivitas, manajemen mempunyai sifat yang unik. Artinya identitas manajemen ini berbeda dari ilmu dan juga aktivitas yang lainnya. Selanjutnya itu ada ruang lingkup manajemen perkantoran. Pekerjaan kantor memiliki kegiatan yang sangat beragam. Pekerjaan tersebut akan mendukung performa suatu kantor agar berjalan lancar. Dalam menempatkan pegawai di bidang pekerjaan tersebut, haruslah dipilih orang yang benar-benar cakap dan juga kompeten di dalam bidangnya. Manajemen perkantoran tersendiri itu meliputi dari ruang perkantoran, komunikasi, pegawai kantor, perlengkapan kantor, peralatan dan mesin kantor, perbekalan kantor, metode kerja, warkat atau catatan tertulis, dan juga pengawasan
pengawasan pejabat dari pelaksana. Selanjutnya ada pengertian BMN. BMN tersendiri itu adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau juga berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang meliputi persediaan tanah, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, aset tak berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga, serta aset lain-lain. BMN merupakan aset negara yang harus dikelola dengan tertib, akuntabel, dan bertanggung jawab. Berdasarkan PP nomor 27 tahun 2014 tentang BMN atau BUMD, yaitu antara lain pada penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahantanganan BMN atau BMD. Selanjutnya ada pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Pengelolaan BMN mencakup upaya pemanfaatan, pemeliharaan, mengoptimalan, dan pengawasan terhadap aset-aset negara. Tujuan pengelolaan tersendiri ini adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya yang ada. Menurut Pasal 1 Angka 10 Nomor 11 dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, barang dan aset yang dibeli atau diperoleh dari bebas APBN atau dari perolehan yang lainnya yang sah dianggap sebagai BMN. Selanjutnya yang terakhir itu ada manajemen keuangan dengan kurva S. Kurva S tersendiri adalah salah satu metode perhitungan yang sangat populer digunakan dalam dunia konstruksi. Melansir dari Eurek dalam istilah manajemen proyek, kurva satu ini adalah sebuah grafik matematis yang menggambarkan data kumulatif sebuah proyek. Tujuan dari kurva S ini adalah untuk menganalisis adanya resiko-risiko yang mungkin saja terjadi. Nah, jika resiko ini yang ditemukan ini kemudian dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dari manajerial. Selanjutnya itu ada analisis. Analisis ini yaitu proses pelaporan sarana dan prasarana internal merupakan bagian penting dalam manajemen organisasi, terutama dalam konteks mengolah data BMN. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses pelaporan tersebut dilakukan, serta tantangan dan solusi yang mungkin dihadapi. Sarana dan prasarana ini merujuk pada semua peralatan, fasilitas, dan juga infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional suatu organisasi. Menurut Munir tahun 2012, halaman 119, sarana mencakup alat utama dalam pelaksanaan pekerjaan, sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung yang memperlancar proses kerja, sehingga dapat disimpulkan sarana dan prasarana itu adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan juga fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Tujuan utama dari pelaporan sarana dan prasarana internal ini adalah menyediakan data yang akurat untuk perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan penggantian aset. Pengendalian ini memungkinkan pemantauan terhadap penggunaan aset, identifikasi potensi masalah. Selanjutnya ini tuh ada beberapa ini tuh langkah-langkah yang dilakukan penulis saat magang. Yang pertama itu ada memasukkan data dari database ke dalam aplikasi Smart PSDAP. Memasukkan data di sini itu seperti kode barang, nama barang, foto barang, NUP, tanggal perolehan, merek atau tipe, jenis barang, kondisi, lokasi, koordinat, keterangan, tanggal perolehan, dan juga tanggal surat serta pemakai dari barang tersebut. Selanjutnya yaitu menyusun RAB. Dalam menyusun RAB ada beberapa yang dilakukan mulai dari menghitung pagu secara keseluruhan, menyamakan nilai yang ada pada laporan FA dan data yang diberikan oleh mentor, baik itu berupa soft file maupun hard file. Data yang diberikan juga berupa rencana dan realisasi dari setiap akun untuk setiap bulannya. Yang ketiga itu ada menyusun tahapan kegiatan. Setelah menyusun RAB, tahapan selanjutnya yaitu menyusun tahapan kegiatan yang berupa memindahkan nilai yang awalnya nominal rupiah diganti menjadi nominal persen dengan rumus shortcut yang ada di Excel, serta menghitung bobot keuangan adalah nilai dari anggaran keseluruhan untuk 1 tahun, dan bobot fisik adalah penilaian dan pengukuran aset dan liabilitas yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut. Selanjutnya yaitu membuat kurva S. Kurva S di sini adalah kurva yang dibuat berdasarkan nilai dari rencana keuangan, rencana fisik, realisasi keuangan, dan juga realisasi fisik. Pada dasarnya, rencana keuangan itu selalu lebih tinggi dibandingkan realisasi, dikarenakan adanya sistem pre-order atau PO, sehingga barang yang dipesan dapat sampai terlebih dahulu dan belum melakukan proses pembayaran. Selanjutnya itu ada menyusun laporan interim. Laporan interim tersendiri yaitu laporan keuangan yang dipublikasikan secara rutin, biasanya 3 atau 6 bulan sekali, untuk
untuk menyajikan laporan informasi terbaru mengenai kinerja instansi. Selanjutnya yang terakhir itu ada menyusun KAK belanja modal. Kegiatan ini tuh sangat perlu dilakukan untuk membuat dokumen perencanaan kegiatan belanja modal yang memuat keterangan mengenai kegiatan tersebut seperti latar belakang, penerimaan manfaat, strategi pencapaian keluaran, kurun waktu pencapaian keluaran, dan biaya yang diperlukan. Selanjutnya yang terakhir, selanjutnya bukan yang terakhir, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu, dalam kegiatan magang yang sudah penulis lakukan, proses pelaporan sarana dan prasarana internal adalah elemen yang sangat krusial dalam memastikan bahwa organisasi dapat beroperasi secara efisien. Dengan memahami langkah-langkah dalam proses ini serta tantangan yang ada, organisasi dapat mengambil tindakan yang proaktif untuk meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana mereka, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang telah diberikan. Sarannya, bagi perusahaan, saat melaksanakan pengolahan data, sebaiknya pengembangan sistem pada aplikasi Smart PSDAP itu bisa lebih ditingkatkan lagi untuk memudahkan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pengadaan dan pemeliharaan BMN. Selalu ada bagi perguruan tinggi, yaitu bagi pihak kampus diharapkan untuk menyampaikan penjelasan yang lebih jelas terkait informasi dan pelaksanaan magang, sehingga mahasiswa itu bisa lebih menyiapkan apa saja yang dibutuhkan yang telah dari informasi yang telah diinfokan sebelumnya. Selanjutnya itu ada refleksi diri. Yang pertama itu ada relevansi. Relevansi yang dilakukan pada saat magang dengan yang belajar saat di masa perkuliahan, yaitu saat pembuatan laporan keuangan yang berupa neraca neraca keuangan, serta di sini penulis itu mendapatkan pengalaman kesempatan terjun langsung untuk bekerja dan juga menambah wawasan, serta manfaat, yaitu akhirnya penulis itu mampu bekerja secara cekatan dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Kunci sukses selama magang itu yaitu tidak takut untuk memulai dan tidak juga menyerah dan tidak malu untuk bertanya jika memang kita tidak bisa. Tindak lanjut untuk kedepannya yaitu penulis akan lebih mengembangkan soft skill dan hard skill yang memang sangat diperlukan sekali untuk nanti pada saat dunia kerja. Selanjutnya itu ada lampiran dokumentasi yang telah dilakukan penulis selama magang. Yang sebelah kiri itu ada mengetik berkas laporan keuangan dan juga SMAP. Yang di tengah itu ada cap SP2D. Yang ketiga itu memasukkan berkas-berkas. Lalu di sini penulis itu mengikuti acara seminar SMAP, lalu mengurutkan dan merapikan berkas-berkas arsip, lalu menulis di map SP2D Satker Keuangan. Selanjutnya itu ada foto bersama supervisor lapangan, ada foto bersama mentor lapangan, serta yang di paling bawah itu ada penyerahan plakat bersama dosen pembimbing. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.